Bukan rahasia lagi bila dominasi orang terkaya di Indonesia selalu berasal dari keturunan Tionghoa. Bahkan, sebagian besar dari pengusaha sukses di tanah air memiliki darah Tionghoa. Berdasarkan data Forbes pada tahun 2022, orang terkaya Indonesia yang menempati urutan pertama adalah Robert Budi dan Michael Hartono. Selama 10 tahun, kakak beradik pemilik grup Jarum ini tak tergeser dari peringkat pertama orang terkaya di Indonesia. Tak hanya di Indonesia, pengusaha keturunan Tionghoa juga menjadi miliarder di berbagai negara. Uniknya, setiap tahun jumlah miliarder di Cina terus bertambah. Jika mengintip laporan terakhir dari World-X, Cina memiliki 10% dari total 2.400 miliuner yang ada di dunia. Rata-rata, usia miliuner di Cina juga terbilang muda, yaitu 53 tahun. Padahal rata-rata usia miliuner dunia mendekati angka 64 tahun. Lalu benarkah orang keturunan Tionghoa di Indonesia selalu kaya? Pemerintah Cina pernah melakukan survei bahwa orang keturunan etnis Tionghoa di Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan dan menengah mencapai 70%. Hanya 30% warga Indonesia keturunan Tionghoa yang berada pada level tajir. Meski demikian, patut diakui bahwa status ekonomi warga Indonesia keturunan Tionghoa cenderung lebih baik. Hal itu tidak lepas dari etos hidup mereka yang rata-rata adalah pekerja keras. Berikut ini 5 tips menjadi kaya ala warga Tionghoa, seperti dikutip dari banyak media. Masyarakat Tionghoa sangat rajin dan suka menabung dan berinvestasi. Bahkan mereka mengalokasikan uang-uang penghasilan mereka untuk ditabung. Buktinya di negara Cina, rasio tabungan nasionalnya memperlihatkan angka yang tinggi. Penulis An Wansheng dalam bukunya berjudul Rahasia Bisnis Orang Cina memaparkan kerja keras adalah harga mati sebuah kesuksesan. Orang Cina percaya bahwa sukses tidak bisa datang dengan cara instan. Jadi, apabila ingin melampaui kesuksesan seseorang, maka Anda harus lebih rajin dari orang tersebut. Hal tersebut terbukti dari laporan World-X yang menyebut 94% dari Taipan di Cina berhasil meraih kekayaannya berkat usahanya sendiri atau self-made. Hanya 2% dari total 249 miliuner Cina yang kekayaannya berasal dari warisan. Warga keturunan Tionghoa sangat identik dengan niaga. Lihat saja, banyak pusat perdagangan di kota-kota besar yang didominasi oleh pedagang dari kalangan etnis Tionghoa. Masih dalam buku Rahasia Bisnis Orang Cina, berdagang memang jadi pilihan utama bagi mereka karena aktivitas yang satu ini memberikan banyak kebebasan ruang dan waktu. Berdagang juga memberikan kebebasan untuk mengembangkan kemampuan dan cuan tentu saja. Orang Tionghoa berpikir keras untuk menemukan cara agar keuntungan yang diperoleh dari suatu bisnis dapat diolah kembali menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Hal itu juga diungkapkan dalam buku Rahasia Bisnis Orang Cina. Jadi, apabila meraih keuntungan, sebagian akan mereka simpan untuk mengembangkan kegiatan perdagangan serta menghadapi kemungkinan yang akan terjadi di luar dugaan. Sebagian lagi dapat dialokasikan untuk bisnis baru. Sebuah buku Cina klasik berjudul Dao De Jing mengungkapkan bahwa 3 harta terbesar yang dapat dimiliki oleh manusia adalah cinta, berhemat, dan kemurahan hati. Selain itu, ajaran Konfusius juga mengatakan bahwa orang yang tidak ekonomis pada akhirnya pasti akan menderita. Jadi, mulai sekarang Anda juga harus berusaha agar lebih hemat. Jaga agar pengeluaran Anda tidak lebih besar dari pendapatan.